Gambarnya udah terlihat, gambarannya udah terlihat. Slideshow-nya terlihat. Terlihat Udah dokter. dokter. Kok nggak mau geser ya? Sebentar. Gesernya gimana nih? Nah, ini geser bisa nih ya. Udah terlihat. Geserannya terlihat. Terlihat dok. Oke, kita mulai ya. Ini pesertanya berapa ini? Oke, 100 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf karena melalui online karena offline memang kondisi belum memungkinkan. Bukan karena kesehatan tapi karena kesibukan ya. Jadi topik yang tentang saya itu nanti ada pneumotorak, tension dan tension, terus sama hematotoraks masif. Tapi nanti saya tambahkan karena itu sering ada kasus yang ketiga yang sering itu adalah yang hampir mirip-mirip adalah kasus yang di circulation yaitu adalah tamponade cordis. Oke. Jadi basicnya adalah chest trauma. Saya Dr. Darmawan, TKV Torakardiovaskuler ya. Jadi slide yang saya ambil ini basicnya dari trauma baik ACS, American College Surgeon, ATLS, Advanced Traumatic Life Advanced Traumatic Life Support ya, itu diambilnya dari situ. Jadi sebagai hal yang awal bahwa kasus-kasus trauma toraks itu biasanya akan dramatis hasilnya karena kondisi yang mematikan. Dari data-data itu 25% itu terjadi kematian dan 2/3-nya itu datang dalam kondisi yang sudah meninggal. Kenapa itu mematikan? Karena kita tahu bahwa rongga torak berisi adalah cardiorespiratory system. Di situ jika ada masalah akan menyebabkan mudah terjadi hipoksia, kemudian bisa terjadi hipovolemia dan akhirnya myocardial failure yang menyebabkan kematian. Nah, mekanisme injurinya itu ada beberapa, tapi prinsipnya terbagi dua, penetrating dan blunt trauma. Penetrating tajam dan tumpul. Penetrating itu ada low energy dan high energy, di mana high energy itu biasanya adalah korban-korban karena militer, perangan. Ya. Kemudian kalau blunt trauma atau blunt injury itu yang kita sering dapatkan di Indonesia, khususnya di sekitar Solo, Jawa ya. Sehingga ini harus difahami. Di situ ada beberapa hal yang penting, apakah ini deceleration injury, compression injury. Dan yang salah satu atau the most common sign, data-data tanda-tanda yang utama dari suatu blunt thoracic trauma adalah komplikasi berupa fraktur kosta. Nah, kalau terjadi fraktur scapula, sternum, kemudian iga pertama yang fraktur itu menunjukkan bahwa terjadi energi transfersnya itu tinggi. Nah, yang bedakan antara usia itu ada pediatrik dan geriatrik. Kalau pada kasus-kasus pediatrik itu kasus-kasusnya dari dada itu kan thoracic cage atau kavum dari toraks itu lebih banyak kartilago, tulang rawan, sehingga dari situ akan memudahkan akan terjadi absorpsi dari energi karena dia lentur. Sementara pada kasus geriatrik itu kasus-kasusnya kalsifikasi dan osteoporosis sehingga sering menyebabkan fraktur. Pada kasus pediatrik jarang terjadi fraktur, tapi dia akan lebih ada komplikasi yang lebih sering, bukan fraktur dari kosta tetapi lung contusio akibat parunya terjadi gencetan. Nah, ini mengingatkan Anda sebagai mahasiswa bahwa kepentingan anatomi
kenapa Tuhan kita itu menciptakan kafum toraks dengan begitu banyaknya pertahanan. Yang kalau kita lihat dari kutis, subkutis, kemudian ada costa, sternum di depannya, di belakangnya ada vertebra yang begitu kuat. Baru setelah itu ada bumpernya, yaitu sebagai paru, yaitu bumper secara keseluruhan karena sifatnya absorb energy. Jadi bantalan yang keras, bantalan lunak, kemudian ada organ-organ kardiak dan great vessel atau pembuluh-pembuluh darah besar di dalamnya. Nah itu sehingga kalau terjadi trauma, chest trauma, maka kita bisa bayangkan dengan melihat organ dalam demikian ini, maka dikatakan tadi 25% terjadi kematian pada waktu 2/3-nya dalam waktu pasien itu datang ke rumah sakit. Nah, basic manajemennya itu adalah traumatic patient itu adalah ABCDE, ya itu kita anut dalam TLS, yaitu RW, kita harus menghandle RW, breathing, circulation, disability, dan environment E, ya. Nah, kita di bedah TKV, thorakardiovaskuler, itu bertanggung jawab di daerah RW, breathing, dan circulation. Pada malam ini kalau kasus-kasus yang berhubungan dengan trauma, di chest trauma, ada beberapa hal, tapi yang kita diskusikan malam ini adalah membedakan antara pneumothorax tension dan non-tension, hematotorak masif, dan nanti saya tambahkan pericardial tamponade. Yang lain-lain nanti dipelajari pada saat Anda melakukan koasisten, ya. Nanti ada kuliah tersendiri. Tapi 3 kasus ini sebenarnya tension pneumothorax yang non-tension, yang mematikan itu tension pneumothorax, hematotorak yang sifat masif, dan pericardial tamponade itu mematikan. Itu life-threatening cases yang hampir mirip tanda-tanda klinisnya, sehingga akan saya masukkan juga untuk pericardial tamponade supaya Anda lebih mempunyai pemahaman. Dan nanti suatu saat ada kuliah tentang pericardial tamponade tersendiri, Anda sudah mendapatkan dari saya. Jadi kasus prinsip pemeriksaan itu ada dari RW. Ini RW kita skip aja, kita lewatkan, ya. Nah, pemeriksaan breathing prinsipnya adalah look, listen, dan feel, atau inspeksi, perkusi, dan auskultasi dan perkusi, ya. Yang pertama adalah look atau inspeksi. Maka yang Anda lihat dalam pemeriksaan breathing yang bisa kita lihat apakah penderita itu ada nafas. Ini khususnya kalau kita menghadapi penderita-penderita dengan yang tidak sadar. Kalau sadar dari anamnesis pasti pasien akan mengeluh sesak nafas atau suara yang berubah, misalnya itu dari terjadi snoring atau yang terutama adalah sesak nafas yang muncul yang menjadi keluhan utama. Nah, dari pemeriksaan itu pertama adalah kenapa kita tidak masukkan anamnesis? Maaf, kita memasukkan anamnesis karena sering pada kasus-kasus trauma pasien itu datang dengan kondisi tidak sadar, sehingga kita harus mengevaluasi dari breathingnya. Yang kita diskusi malam ini adalah breathingnya itu adalah dan satu circulation. Yaitu ada look, listen, dan feel. Looknya yang inspeksi adalah nafas cuping hidung, apakah ada tanda-tanda cyanosis. Kemudian apakah ada retraksi? Retraksi itu adalah gerakan dari otot bantu pernafasan. Itu ada suprasternal, retraksi suprasternal, sternal, dan infrasternal. Ya, suprasternal itu yang gampang terlihat adalah musculus sternocleidomastoideus. Sternal intercostal muscle. Sementara infrasternal itu adalah obliquus abdominis externus maupun internus. Nah, kemudian kita melihat look lagi, inspeksi apakah ada gerakan dada yang sifatnya tidak simetris. Tidak simetris ada 2 hal, tertinggal atau paradoksikal atau paradoksikal, ya. Bukan paradoksimal, ya. Tertinggal itu adalah sifatnya, kalau paradoksikal itu adalah suatu gerakan yang berbeda, paradoks. Jadi ketika inspirasi, normalnya dada itu akan mengembang. Nah, ketika ada segmen yang paradoks, maka ada suatu segmen dari dada yang justru mengempis masuk ke dalam. Sementara saat ekspirasi, dada harusnya mengempis, tapi ada segmen yang paradoks yang akan mengembang. Nah, itu yang sifatnya paradoks.
Tapi ada yang tertinggal, itu yang sifatnya tidak simetris yang tertinggal, maka baik dada kanan maupun kiri itu sama-sama mengembang, cuma yang bermasalah itu akan terlambat. Look berikutnya adalah kita akan melihat apakah ada deviasi trachea. Ya, kadang-kadang deviasi trachea bisa terlihat, tapi seringnya kita dengan feel. Berikutnya adalah listen. Listen apa yang kita dengarkan yaitu adalah satu, suara dasar vesikularnya bagaimana, apakah normal ataukah berkurang ataukah hilang. Terus suara tambahan, apakah ada ronki basah halus, ronki basah kasar, atau ronki kering. Kemudian dari feel, kita melihat apakah ada deviasi trachea, ya, atau palpasi ya, deviasi trachea, nyeri tekan, dan perkusi. Itu yang paling penting adalah perkusi, karena perkusi itu akan membedakan apakah itu ada cairan atau udara. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kasus yang pertama adalah tension pneumothorax. Ketika kita menghadapi kasus pneumothorax, pasien datang setelah kecelakaan dengan sesak nafas. Maka ada tanda-tanda yang membedakan apakah ini pasien ini adalah pneumothorax yang sifatnya simple atau pneumothorax yang sifatnya tension, atau kita pisahkan apakah ini tension atau non-tension. Ya. Jadi yang pertama yang kita lihat dulu, nanti kita bandingkan secara klinis. Kalau tension pneumothorax itu apa? Kenapa disebut tension pneumothorax? Jadi tension pneumothorax itu ada mekanisme. Pneumothorax itu ada masuknya udara di dalam kafum pleura, di mana kalau tension itu ada mekanisme one way valve. One way valve itu bisa dari luar kafum toraks masuk ke dalam kafum pleura, dari udara bebas ke kafum pleura, seperti gambar di sisi kiri, atau one way valve yang berasal dari dalam, dari parenkim paru yang bocor, terbentuk one way valve, terus akan akhirnya masuk ke dalam, saat inspirasi akan masuk ke dalam kafum pleura. Sehingga itu ada mekanisme namanya one way valve, ya. Baik itu dari luar masuk ke kafum pleura atau dari dalam masuk ke kafum pleura. Tetapi saat ekspirasi, karena one way valve, jadi udara tidak bisa keluar melewati valve tersebut. Nah, mekanisme itu disebut ventile. Maka disebut ventile phenomenon. Nama lain dari tension pneumothorax adalah ventile phenomenon, karena mengadopsi dari patologinya yang terjadi adalah ventile. Nah, ketika semakin lama udara semakin masuk, semakin lama semakin tekanan semakin tinggi. Nah, itulah disebut tension. Jadi pneumothorax yang bertekanan. Nah, ini gambarnya demikian. Ketika mekanisme tension, mekanisme ventile ini berjalan terus dan penderita tarik nafas terus, maka semakin lama semakin terkumpul bertekanan tinggi itu. Nah, itu yang mematikan. Berbeda dengan simple atau non-tension pneumothorax. Kalau non-tension pneumothorax, maka terjadi pneumothorax, tetapi udara yang masuk bisa keluar kembali, sehingga tidak terjadi penekanan, terjadi peningkatan dari pressure di kafum pleura, dan tidak ada mekanisme ventile yang terjadi atau one way valve. Oke. Nah, apa yang membedakan chest X-ray tension dan non-tension? Ini kasus ini kalau Anda lihat itu ada gambaran di sisi kirinya itu ada opasitas daerah yang avaskuler atau lucent, istilahnya lucent yang luas. Sehingga bahkan jantung saja itu dari sisi kiri tergeser ke kanan. Mediastinum tergeser ke kanan. Paru-paru yang kiri, yang normal tergeser ke kanan. Kalau Anda lihat di sini ada deviasi trachea. Trachea tergeser ke kanan. Jadi ketika begitu besarnya tekanan di tension di sebelah kiri, sehingga mendorong organ-organ visceral yang ada di kafum toraks itu bergeser ke yang sehat. Sehingga itu akan menyebabkan kematian kalau tidak ditangani dengan segera. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah tension pneumothorax itu sebenarnya adalah diagnosis klinis, sehingga tidak perlu menunggu X-ray. Demikian ini. Nanti klinisnya akan simple. Saya gambarkan X-ray-nya supaya Anda punya bayangan yang lebih, Anda sebagai mahasiswa punya bayangan yang lebih. Kita belajar dari kesalahan yang dikerjakan teman sejawat kita yang melakukan X-ray.
pada kasus tension pneumotoraks. Karena kalau tension pneumotoraks ini di X-ray dan pasien meninggal, maka dokter yang berjaga itu bisa dituntut oleh keluarga pasien karena melakukan tata laksana pemeriksaan penunjang yang memperlama seseorang itu mendapatkan terapi yang lebih early, yang lebih awal. Ini jadi gambaran ini kita pelajari supaya mendapatkan hikmah ya. Tapi jangan dikerjakan. Nah, bagaimana menegakkan tension pneumotoraks dan nanti saya omongkan tapi tidak tertulis. Silahkan Anda siapkan pulpen dan kertas atau buku untuk membedakan tension dan non tension ya. Nah, jadi untuk mensimplify apakah tension dan non tension. Ini kasus yang data yang PowerPoint yang saya munculkan slide-nya adalah yang tension. Anamnesisnya apa? Jadi tension pneumotoraks itu adalah progressive shortness of breath. Jadi ada dyspnea yang progresif, sesak nafas yang progresif. Artinya apa? Setiap kali penderita itu sesak nafas, menarik nafas, inspirasi, maka pada saat yang sama semakin banyak udara yang masuk ke dalam kafum pleura sehingga semakin tinggi tekanan di dalam kafum pleura. Sehingga disebut progresif. Semakin cepat dia tarik nafas, semakin bernafas, semakin cepat dia tambah sesak. Semakin sesaknya semakin bertambah. Oleh karena itu, ini contoh kasus yang konkret, yang real, yang saya dapatkan waktu saya masih dokter umum. Jadi jangan salah ketika Anda jaga di UGD, kadang-kadang mendapatkan kasus demikian dan bingung. Jadi penderita itu mengatakan sudah tidak sadar, tapi penderita itu mengatakan yang mengatakan cucunya, jadi kakek yang dibawa cucunya, dia menceritakan kepada saya sebagai dokter jaga, dok, kakek tadi pagi siang-siang itu batuk-batuk hebat. Setelah batuk-batuk, kakek itu nafasnya cepat, tapi terus ngomong sama saya, nah saya ini kalau biasanya kalau sesak nafasnya tak cepetin kok enak. Lah kasus ini hari ini aku watuk banget terus setelah itu nafasku tak cepetin kok malah tambah sesek ya. Nah, itu adalah tanda dari progressive shortness of breath. Jadi kalau Anda misalnya main basket atau olahraga kemudian sesak nafas Anda percepat, Anda nggak akan sesak. Itu adalah bagian dari mekanisme untuk melakukan kompensasi ketika air hunger. Nah, tapi ketika terjadi tension pneumotoraks, lain. Nanti orang itu akan merasa seperti pasien tadi akan merasa bahwa ketika dia tarik nafas semakin cepat, maka dia akan semakin sesak nafas. Itu kasus yang pertama, anamnesis membedakan tension dan non-tension. Nah, bagaimana non-tension? Kalau non-tension tetap dia nafasnya cepat, dia akan merasa lebih nyaman. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, respiratory distress mungkin datang sama-sama distress karena tension pneumotoraks fase awal dia akanlah distress, tapi kalau pneumotoraks yang non tension dia datangnya sudah 1 hari dia juga distress, bisa terjadi. Jadi bisa terjadi, tapi setting waktunya berbeda. Ya, kalau belum paham nanti bisa tanya ya, bisa di akhir atau nanti disiapkan pertanyaan atau bisa langsung interupsi. Nah, perbedaan yang kedua adalah adanya tracheal deviasi trachea, di mana tension pneumotoraks akan terjadi deviasi trachea mengarah ke yang sehat seperti gambar tadi, kegencet, karena semakin lama dia akan semakin gencet sehingga trachea deviasi. Itu tidak terjadi pada non-tension atau simple pneumotoraks. Oke, jadi poin yang kedua itu yang berbeda itu. Untuk suara nafas yang hilang, poin yang ketiga, atau perkusi personor, itu terjadi semua pada pneumotoraks, baik tension maupun non-tension. Sehingga tidak ada perbedaan di situ. Perbedaan yang ketiga adalah ada distensi vena jugular atau neck vein distension atau jugular vein distension. Di mana terjadi peningkatan, jadi pada tension pneumotoraks itu akan terjadi tekanan vena leher akan distensi, akan menegang sehingga akan terlihat. Dan itu juga saya dapatkan pada kasus penderita kakek tadi ya waktu saya dokter umum. Neck vein distension itu terjadi kenapa? Karena ada 2 hal nih, satu hipotensi ini saya jelaskan sekaligus saja. Jadi kalau pada non-tension pneumotoraks tidak terjadi neck vein distension.
Jadi tidak terjadi penegangan atau dari vena jugular atau vena leher. Nah, berikutnya tanda yang keempat itu adalah tanda-tanda yang keempat adalah terjadi hipotensi pada tension pneumothorax. Berbeda pada non-tension itu tidak terjadi. Kalau murni non-tension pneumothorax maka tidak terjadi hipotensi, tensi tetap normal. Dua hal yang bawah tadi yang membedakan baik jugular vein distension maupun hipotension terjadi kenapa? Karena ketika tension pneumothorax, mekanisme ventile itu terjadi, setiap kali nafas tekanan intracavum pleura akan semakin meningkat. Ya, gambarnya saya tunjukkan ini. Nah, ini gambarnya nih. Semakin lama semakin meningkat. Sehingga akhirnya terjadi kompresi penekanan kepada organ jantung. Organ jantung itu chambernya itu ada 4 ruangan, 4 chamber, yaitu right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. 4 rongga itu akan semuanya tertekan oleh perubahan dari oleh terjadi peningkatan tekanan dalam cavum pleura, maaf. Tetapi yang paling tertekan adalah right atrium atau jantung atrium kanan. Kenapa? Karena atrium kanan itu dindingnya paling tipis dibanding ventricle kiri, ventricle kanan maupun atrium kiri. Nah, karena atrium kanan terjadi penekanan, sehingga kalau kita belajar anatomi, atrium kanan mendapatkan darah dari vena cava superior maupun vena cava inferior. Sehingga ketika tertekan, maka vena cava superior darah tidak bisa masuk ke right atrium. Vena cava superior itu berasal dari vena subclavia dan vena jugularis interna, maka jugularnya itu akan menegang. Itu menjelaskan kenapa terjadi neck vein distension. Nah, akibat dari darah tidak bisa masuk ke right atrium, maka darah juga tidak bisa atau minimal yang masuk ke right ventricle, sehingga terjadi right ventricle-nya itu preload-nya agak kurang. Mulai dari RA preload-nya itu berkurang, RV preload-nya berkurang, akhirnya apa yang terjadi mekanisme difusi di level pulmonary artery maupun vena itu juga berkurang. Akhirnya yang masuk ke left atrium juga berkurang. Dan akhirnya preload ke left ventricle juga berkurang. Akhirnya terjadi tekanan darah semakin lama semakin turun, terjadi shock atau hipotensi. Nah, jenis shock yang ini yang terjadi pada tension pneumothorax adalah shock shock obstruktif. Ada 4 shock: hypovolemic, cardiogenic, obstruktif, dan distributif. Nah, ini yang terjadi adalah shock obstruktif akibat penekanan right atrium oleh udara yang bertekanan tinggi ke dalam right atrium, hingga darah tidak bisa masuk. Ya, paham ya? Nah, itu terjadi jugular vein distension dan hypotension, itu jelas. Oleh karena itu treatment yang pertama bukan chest X-ray, bukan foto ronsen dada, tetapi yang dikerjakan adalah needle thoracocentesis. Needle thoracocentesis baru setelah itu dilakukan konsul untuk foto ronsen, chest tube insertion, itu berikutnya. Tapi yang dikerjakan sebagai dokter umum waktu saya kerja needle thoracocentesis. Ini yang saya kerjakan. Jadi kami tetap masih menggunakan sampai saat ini adalah di SIC2 linea midclavicular di sisi kiri, yang tadi karena masalah sisi kiri. Dan selalu menusuknya itu adalah tepi atas dari kosta bawah. Kenapa? Diperlihatkan di sini bahwa kosta itu di bawahnya itu ada AVN. Jadi kalau kita kebalik nusuknya di bawah, maka terpotensi terjadi hematotoraks, ya, perdarahan. Jadi kalau kita main di rongga toraks, maka selalu dikerjakan di tepi atas dari kosta bawah. Sumbu X dan Y-nya, sumbu X-nya adalah SIC2, spesium intercostal space yang kedua, dan linea midclavicular, sumbu X dan Y. Oke. Nah, kalau pada itu tension pneumothorax. Kalau non-tension, treatmentnya pertama adalah just X-ray atau foto ronsen dada, AP atau PA. Dan ketika terbukti bahwa ada suatu tension pneumothorax, maka bukan needle thoracocentesis tapi adalah chest tube insertion langsung. Jadi needle thoracocentesis itu tindakan yang dilakukan pada kasus tension pneumothorax, dan dia setelah dilakukan needle thoracocentesis akan merubah tension itu menjadi
sifatnya non-tension atau lebih tepatnya menjadi simple pneumothorax. Paham ya sampai sejauh ini? Jadi dalam topik ini kita sudah membahas bedanya tension pneumothorax dan non-tension pneumothorax atau simple pneumothorax. Dan yang satu emergency karena sifatnya tindakannya adalah life saving dengan needle thoracostomy, sangat simple, dengan cukup dengan mengerjakan ini dengan chest tube dengan needle dengan jarum. Dulu saya kerjakan dengan IV catheter nomor 14. Kalau tidak punya nomor 14, 16. Ya, jadi dengan pemeriksaan fisik yang dapatkan saya tusukkan di situ akan terdengar suara. Dulu saya siapkan dengan menggunakan spad, tidak kosong ini, spad diisi sebagian diisi oleh air, kemudian dilidokain, diinfiltrasi, desinfeksi, lidokain masuk badan. Setelah nembus kita aspirasi, ternyata ada bubble, berarti menunjukkan udara. Kemudian kita lepas speednya, tinggal jarumnya, itu akan ada suara seperti gembos, seperti ban, gitu. Dan seperti tadi dikatakan, dramatik kasusnya kalau kita tidak tangani, maka tapi dramatik juga penyembuhannya. Pasien datang tidak sadar, sudah biru, sudah gelap, saturasi 82, tidak sadar. Begitu kita pasang itu 15 menit berikutnya sudah mulai terang, wajahnya bisa ngelihat, bisa bangun, dan setelah itu dia bisa bicara. Baru setelah itu kita pasang chest tube, foto torak dan chest tube. Nah itu bedanya. Ya, jadi kita sudah paham perbedaan non-tension dan tension pneumothorax dan penyebab kenapa terjadi patofisiologinya dari tension itu dan efek-efek setelah tension yang terjadi. Oke, ini open chest wound tidak saya ceritakan, tapi nanti di koasisten ya, yang bersama. Nah berikutnya adalah hematotoraks atau hemotoraks. Hemotoraks, kalau pneumotoraks tadi masuknya ke udara di dalam cavum pleura, tapi kalau hemotoraks adalah accumulation dari suatu darah dalam pleural cavity. Nah, dikatakan masif itu jika akumulasinya lebih dari 1500. Jadi ketika Anda melakukan, nanti ada simplify-nya kasusnya itu apa? Ya, dia bisa mortality rate-nya ada 75% karena kematian karena darah yang keluar. Jadi hipotensi. Nah, blood loss hilang ketika hematotoraks itu kenapa kok menyebabkan kematiannya lebih cepat dibanding menyebabkan kematian yang lain? Karena pada saat yang sama dia mengganggu sirkulasi dan breathing-nya. Ya. B dan C bermasalah pada saat yang sama. Ya. Itu yang menyebabkan kenapa kematiannya lebih cepat dibandingkan perdarahan-perdarahan di tempat lain. Karena dia selain mengurangi darah, dia juga mengurangi dari kemampuan uptake oksigen. Nah, ini simplify-nya. Bisa blunt, bisa penetrating. Pasien pneumotoraks masif seringnya datangnya dengan shock. Tentu sesak nafas ada, takikardi, ya, kemudian takipnu, dan yang penting adalah perkusi adalah redup pada area itu karena berisi udara. Pada kasus hematotoraks maupun pneumotoraks itu yang ketika ada kelupaan, itu yang dilihat adalah gerakan dada itu tertinggal, bukan paradoksikal. Dua-duanya adalah gerakan dada yang tertinggal. Yang membedakan hematotoraks dan pneumotoraks adalah redup dari saat perkusi. Itu salah satu perbedaan. Perbedaan yang lain antara hematotoraks dan pneumothorax tension itu adalah kalau tension pneumothorax itu terjadi neck vein distension. Tetapi pada hematotoraks masif itu akan terjadi flat neck vein. Jadi vena leher itu akan datar, kosong bahkan. Kenapa? Karena yang terjadi adalah perdarahan. Yang terjadi adalah hipovolemia. Sehingga shock yang terjadi pada kasus hematotoraks masif dengan tension pneumothorax berbeda. Kalau hematotoraks masif itu adalah sifatnya shock, yaitu karena shock hipovolemia. Sementara kalau tension pneumothorax adalah shock yang sifatnya shock obstruktif, redup terhadap perkusi. Ya. Nah, jadi bedanya jelas antara pneumothorax dan hematotoraks.
Perbedaannya, persamaannya juga sama, bisa sama-sama sesak, mungkin sama-sama cyanosis, sama-sama terjadi kalau masif, gambarannya demikian, sama-sama terjadi deviasi trachea, sama-sama jantung dan organ-organ visceral terdorong ke yang sehat, ya. Kemudian sama-sama terjadi shock. Yang membedakan adalah perkusinya redup pertama dari cairan. Terus yang kedua shock, penyebab shocknya berbeda, yaitu satunya shock hipovolemia, yang satunya shock obstruktif. Dan perbedaan berikutnya yang ketiga adalah kalau pneumotorak terjadi neck vein distension, sementara pada hematotorak masif itu adalah flat neck vein. Oke. Tindakannya apa? Anda kalau melihat foto tetap chest X-ray itu boleh. Tindakannya dilakukan adalah pasang chest tube. Bagaimana Anda sebagai dokter umum, misalnya Anda bisa melihat pasang chest tube, Anda sebagai dokter umum atau nanti sebagai koas tiba-tiba di suatu daerah, Anda pas di kepulauan tertentu terjadi luka tusuk atau patah iga, kemudian pasien sesek, Anda perkusi redup, wah ini hematotorak suspeknya, sesak, megagap, pucet, vena lehernya itu flat, deviasi trachea. Anda bisa lakukan apa yang bisa alat-alat di situ. Anda chest tube belum bisa, Anda bisa lakukan gambar di pojok kanan bawah itu, namanya draining large pleural effusion, draining atau pleural pungsi, dengan menggunakan IV catheter yang besar. Kemudian di bagian redup Anda pungsi di situ keluar darah, kemudian dilakukan evakuasi dengan menggunakan satu sirkuit sistem yang kita bikin, yaitu menggunakan IV catheter dihubungkan dengan 3-way stopcock dan dihubungkan dengan infuset atau apapun yang bisa menghubungkan. Prinsipnya kita evakuasi, dan itu dengan 3-way stopcock itu akan buka tutup dari menghubungkan antara satu kavum pleura yang terisi darah dengan spet untuk disedot, kemudian setelah itu kita tutup dari spet mengarah ke collecting bottle ya, jadi botol atau apapun. Biasanya kita menggunakan urobag, kantong urin ya. Nah, itu adalah hematotoraks masif, dan itu adalah tindakannya setelah chest tube insertion konsul untuk dilakukan torakotomi eksplorasi oleh rekan kami. Tapi tindakannya bisa simpel tadi, yang tension motorak cukup dengan needle thoracocentesis. Jadi simpel motorak kalau hematotoraks masif bisa. Kalau Anda belum bisa mengerjakan pasang chest tube, maka dengan pleural fungsi itu bisa dikerjakan. Ya, oke. Ini kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, ini X-ray-nya demikian, gambar demikian. Roll chest kita lewati, paradoxical respiratorik ya, itu berbeda. Itu kalau sekedar informasi, kalau paradoxical respiratorik, kalau tadi kan gerakan dada tertinggal, kalau baik pneumotorak maupun hematotorak itu tertinggal. Tapi kalau flail chest, itu ada segmen yang tidak stabil, maka menyebabkan paradoxical respiratorik. Ini gambarannya tadi yang saya ceritakan. Ketika inspirasi harusnya mengembang, ada dada yang termasuk ke dalam bagian. Harusnya ekspirasi mengempis, maka ada dada yang keluar. Nah, tapi kita lewati terakhir bronchial injury, kita lewati. Oke, lung contusion. Nah, berikutnya yang hampir mirip, satu kasus lagi tambahan, yang sebenarnya bukan dari topik saya, tapi Anda pantas untuk mendapatkan info, karena 3 kasus ini tadi, tension pneumothorax, hematotorak masif, dan pericardial tamponade, itu menjadi 3 penyebab kematian awal yang harus dikuasai oleh seorang dokter, khususnya dokter IGD, dokter umum di IGD. Ya, karena klinisnya hampir-hampir mirip dan life threatening semuanya. Nah, prinsip pemeriksaan circulation sama look, listen, dan feel atau inspeksi, auskultasi, dan perkusi. Jadi ada cyanosis, anemis pada penderita ini. Jadi kan hampir sama, ada cyanosis, ada anemis. Listen, nah ini yang membedakan adalah suara jantung yang menjauh. Antara kalau dipasang EKG ada low voltage. Feel-nya
Pemeriksaan parunya normal, tapi pemeriksaan jantung, pekak jantung melebar, kesan rounded membulat. Pulsasi nadi lemah dan cepat karena shock. Nah, shocknya apa terjadi? Ini kasus shocknya sama-sama ini sama shock, penyebabnya berbeda tapi penyebabnya sama dengan tension pneumotorak, hampir mirip. Jadi di sini walaupun darahnya itu tidak banyak perdarahan, cukup 200-300 cc tapi masuk secara cepat, maka menjadi kontraksi pada kardiak. Jadi jantung itu tidak bisa mengembang, sehingga terjadi istilahnya adalah diastolic failure atau diastolic dysfunction. Jadi jantung tidak bisa mengembang akibat kavum perikardium, gambarnya demikian. Nah, jantung diselimuti oleh kavum perikardium. Ada 4 rongga di situ sama. Ketika kavum perikardium terisi cairan banyak, maka makin lama makin menggencat dari right atrium. Nah, right atrium yang tergencet itu akhirnya akan membendung vena cava superior sehingga terjadi neck vein distension. Jadi tanda-tandanya secara ada disebut dengan Thias-Beck. Ya. Yang pertama sama dengan tension pneumotorak, yaitu terjadi neck vein distension atau jugular vein distension. Terus sama-sama terjadi hypotension. Nah, hypotensionnya mekanismenya pun sama dengan tension pneumotorak. Terjadi adalah shock obstruktif karena penekanan dari right atrium mengakibatkan jantung tidak bisa berkembang, diastolic dysfunction, ya, atau diastolic disturbances, tapi lebih sering terminologi yang digunakan adalah diastolic dysfunction, sehingga shock. Nah, yang membedakan adalah kalau tension pneumotorak itu tidak ada hubungannya dengan suara jantung, tapi kalau pericardial tamponade ada suara jantung yang menjauh, atau kalau di EKG nanti ada istilahnya low voltage result. Sementara kalau pada pericardial tamponade pemeriksaan fisik dari paru normal kanan kiri, suara dasar vesikuler kanan kiri, perkusi sonor kanan kiri, frame itu baik. Yang terjadi adalah kalau misalnya pekak jantung melebar yang sifatnya rounded, EKG yang sifatnya low voltage. Nah, itu yang membedakan dan persamaan dan perbedaan. Jadi ketiga kasus ini sama-sama life threatening, sama-sama menyebabkan shock. Ada beberapa pemeriksaan fisik yang sama, tetapi ada pembeda-pembeda yang khas. Nah, itu yang Anda harus pelajari. Anda kasih bold line atau underline, Anda kasih bold, sehingga Anda tahu mana yang sama, mana yang berbeda. Ya. Dan tindakannya, ini rounded itu kemarin demikian, tindakannya adalah needle pericardiosintesis. Untuk diagnosisnya, yang dijadikan gold standard adalah dengan echokardiografi, ada istilahnya floating cardiac. Jadi jantung itu melayang-layang, floating, ya, melayang-layang akibat adanya cairan. Ya, gambar di sisi kiri. Nah, dilakukan adalah needle pericardiosintesis. Ya, saya kira itu ada 3 kasus, 4 kasus sebenarnya ya, tapi saya tambah 3 kasus yang paling mirip, baik tension, hematotorak masif maupun pericardial tamponade. Sebagai pembedanya adalah non-tension pneumotorak atau simple pneumotoraks. Sudah, kuliahnya cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, dokter. Yuk. Dengan siapa ini? Diwujudkan di kamera, silakan dimunculkan. Siapa yang mau tanya? Dokter. Ya, dok. Yuk. Matur nuwun dokter atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya Raditya Perdana Arya, G001180. Sebelumnya terima kasih dokter atas materi yang diberikan. Saya izin menanyakan 3 hal. Jadi pertama itu tadi kalau tidak salah tension pneumotorax itu walau udara yang masuk semakin banyak sehingga menimbulkan tekanan dan udaranya terperangkap di situ dan tidak bisa keluar. Berarti kalau tidak salah, izin konfirmasi dokter, yang non-tension atau yang simple itu meskipun tak ada gejala yang sama seperti tension, namun udaranya tetap bisa keluar dokter kalau yang non-tension. Oke, saya jawab dulu ya langsung ya. Jadi kalau non-tension pneumotorax itu tidak ada mekanisme ventile. Sehingga ketika udara masuk ke dalam kavum pleura,
ada suatu fase di mana udara itu bisa mengempeskan paru, tetapi kalau tekanannya lebih tinggi lagi, dia akan sama dengan udara bebas atau udara yang berhubungan dengan dengan atmosfer yang tekanan atmosfer yang yang di luar. Misalnya kalau ada robekan dari luar, maka dia akan sama dengan tekanan atmosfer yang ada di luar. Atau misalnya ada robekan dari dalam, maka dia airway pressure itu akan pressure-nya itu di airway itu akan sama dengan kafum pleura. Nah, pada kondisi yang sama itu, maka walaupun dia bernafas inspirasi maupun ekspirasi, udara tidak akan bertambah masuk ke dalam. Demikian, Radit. Oh, Paham? saya paham dokter. Kemudian Ya, bagus pertanyaannya. Ya, silakan kedua. dokter, tadi kalau tidak salah itu yang bagian penjelasan terkait distension vena jugularis itu kan tadi saat jugular vein distension itu kan awalnya setiap napas berkali-kali itu kan meningkatkan tekanan intrapleural ya dokter, kemudian jantungnya tertekan terutama di right atriumnya karena kan tadi kalau tidak salah right atrium itu paling tipis, sehingga tadi kalau tidak salah pada saat RA itu tergencet tadi membendung apa nggih dokter? Mungkin tadi saya mohon maaf kurang terdengar. Oke. Dia akan membendung right atrium jika terbendung atau tergencet dari luar, maka right atrium itu mendapatkan fase sirkulasi atau darah dari vena cava inferior maupun vena cava superior. Nah, vena cava superior itu mendapatkan darah dari vena subclavia dan vena jugularis interna, baik kanan maupun kiri. Sehingga ketika right atrium itu kegencet, maka terjadi bendungan yang akan bendungan itu akan mundur baik ke ke vena subclavia maupun vena jugularis interna melalui vena cava superior. Dokter. Ya, terus. Kemudian yang terakhir dokter, tadi kalau tidak salah yang needle thoracocentesis di SIC2 linea midclavicula itu tadi di tepi atas kosta bawah nggih dokter kalau tidak salah. Ya, seperti gambarnya ini Anda lihat. Jadi kalau SIC2 itu antara kosta 2 dan kosta 3. Nah, maka tindakan yang kita kerjakan itu di tepi atas dari kosta bawah, di tepi atas dari kosta 3. Nanti kalau misalnya pleural fungsi, nanti juga dilakukan di tepi atas dari kosta. Yang penting adalah setiap tindakan di cavum pleura yang masuk melalui intercostal space selalu dilakukan di tepi atas dari kosta yang bawah. Karena AVN ada di bawah dari kosta. Sisi bawah dari kosta. Gitu, ya. Oke, bagus. Turnuan dokter atas. Sama-sama. Oke, ada yang mau tanya lain? Silakan, ada yang mau tanya lain? Kalau tidak ada yang tanya, saya harap jelas. Dan ini ingat ya, Anda sebagai ini fase awal sebagai mahasiswa. Suatu saat kita ada suatu kondisi-kondisi yang sifatnya life support yang harus kita kerjakan. Nah, Anda punya pemikiran tentang pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya orang tertusuk misalnya kaca pecah itu, terus terjadi kondisi tension, Anda bisa melakukan tindakan-tindakan ini. Jadi saya harapkan ini bermanfaat dan jangan 3 kasus ini menjadi diskusi ketika Anda mengikuti atau menjadi bagian dari kelulusan untuk skill station di Advanced Trauma Life Support, karena saya juga instruktur ATLS, hingga Anda ingat-ingat ini nanti di koas kalau misalnya masih di bedah, nanti ketemu lagi, kita pelajari lagi tentang ABCDE di kasus trauma. Semoga bermanfaat. Boleh ditutup ini, siapa tadi yang menginfo? Ya, perlu apa? Perlu foto apa-apa? Perlu nggak? Ini saya stop share ya. Siapa ini Pak panitianya yang menghubungi saya? Siapa mau? Silakan. Semuanya on cam ya, katanya untuk difoto.
Untuk bukti kuliah. Ya, Talita. Milka belum on cam. Ya, Helga. Radit sudah, Talita. Yang baru bangun, yuk baru bangun cuci muka dulu. Sisir-sisir dulu. Wahyudya, oke, semuanya udah. Ya, silakan difoto di beberapa slide. Geser-geser siapa panitia nanti sebagai bukti. Karena rumah sakit PWNS butuhkan bukti. Ini yang tidak bergerak sih, coba kita lihat ini. Oh, bergerak berarti oke. Boleh. Terus ini Rehan. Nabila. Oh, bergerak. Oh ya, oke. Ella Nadia, oke, bergerak. Nah, ini ada yang bertanya. Graviela, mana Graviela? Ngomong, Graviela. Belum Saya, Dok. ditutup. Saya, Dok. Mana? Oh iya, silahkan. Gimana pertanyaannya? Kalau trauma toraks itu apakah mungkin terjadi hematotoraks dan pneumotoraks bersama, Dok? Kalau misalkan bersamaan itu tata laksananya gimana, Dok? Si ngomong sih gitu. Yang bicara yang mana nih? Saya, Dok. Enggak, maksud saya ya saya dengar suaranya tapi videonya Anda yang mana ini? Yang Oh ya, oke ya. Oh, langsung jadi apa? Bintang gede banget di sini. Ya, oke. Pertanyaannya apakah bisa terjadi hematotoraks pneumotoraks bersamaan? Itu namanya hematotoraks. Bagus pertanyaannya. Jadi pada kasus yang namanya chest trauma, misalnya dari fraktur kosta, bisa terjadi robekan pada paru. Paru itu tempatnya darah dan udara. Jadi ketika bocor, maka darah akan keluar, udara akan keluar. Paling sering adalah ketika itu adalah hematotoraks. Dan ada, kalau misalnya dia sampai kolaps, ada pemeriksaan yang simple. Anda sebagai dokter nggak usah diperkusi, yaitu kalau diperkusi nanti ada bagian yang hipersonor, bagian yang kranial, dan di bawahnya akan ada redup, ya. Tapi kalau ada pemeriksaan yang sifatnya simple namanya Sucucio Hippocrates, tulisannya SUCCUTIO, Sucucio Hippocrates itu pemeriksaan zaman kuno, tapi itu dikerjakan ketika Anda tidak punya stetoskop. Anda cukup mendekat ke dinding dada penderita, kemudian pasien Anda goyang-goyang perlahan, itu akan ada suara seperti halnya Anda mengocok suatu tabung yang berisi udara, kocak-kocak. Nah, itu adalah bisa hidropneumotoraks. Hidronya itu kalau penyebabnya trauma namanya hematotoraks. Itu ya, Graviela. Bagus pertanyaannya. Yuk, ya. Kembali ke foto bersama tadi. Silahkan diambil slide. Saya mau lihat, yuk tadi. Kembali ke yang banyak tadi, gimana tadi tampilannya? Halo, ini masih Graviela terus sih sebagai bintang utama. Oke, yang kalau bisa yang tadi kan bisa banyak tuh. View-nya bagaimana caranya? Mungkin di bagian atasnya bisa ada Galeri. pilihan Oh iya galeri, galeri. Dok. Oke, ya. Oke, ini yang kedua saya cek sudah pada bangun ya. Yang ketiga, oke, bergerak semua. Asia mana Asia? Asia apa siapa namanya? Asia. Loh, kok hilang Asia? Diganti Aprilia. Oke, Tiano. Nadia Yasmin mana ini? Nadia Yasmin. Baru ke salon? Enggak. Oh, Nadia, oke. Zidan belum ada Zidan. Hadir ya. Geser ya. Octaviana sudah, saya geser lagi, oke. Loh, ini banyak belum nih? Belum on cam. Yunsan. Oke, ada. Asia belum muncul, Asia.
Gibraltar juga belum. Mana? Asya hilang lagi. Ya, mungkin sebenarnya lagi kurang baik sebentar Profesor. Apa yang kurang baik? Apakah hatinya kurang baik? Salma mana Salma? Salma Sofi. Febriaga Bayu. Rifkah ini belum muncul semuanya. Nah, Adseila, Prila sudah. Adenisa, Rifkah Ribi, Tiasno Gus Hermanto. Yuk di on cam. Putih Kalista sudah. Ninda oke. Gibraltar sudah muncul. Ini bangun tidur di Gibraltar ya. Mimpi apa semalam? Enggak dokter, tadi habis dari toilet. Oh ya. Oke. Salma Sofi belum muncul nih Salma Sofi. Rifka Rivi, oke, tak cek satu lagi. Salma Sofi ada nggak ya? Halo, Salma. Dari toilet juga. Pokoknya nggak ada, dianggap ke toilet aja ya kali ya. Oke, satu lagi. Geser yang ke-6. Ahnaf, Afaga mana Ahnaf? Ada nggak? Ahnaf. Ayo silakan jawab Ahnaf. Lafriba. Ini tidak ada semua. Halo, bisa memberikan respons si apa ini? Kamila, ada nggak ini? Kamila Nurul? Ya ini di foto ini yang tidak ada wajahnya di foto ini. Kalau muncul ini udah selesai. Coba di foto nanti di apa sing sopo iki jenenge. Nanti konfirmasi ya. Konfirmasi pada ikut apa enggak atau cuma nebeng absen, nebeng apa kehadiran. Tapi sebenarnya kalau bagi saya ini kepentingannya buat Anda sendiri karena ilmu-ilmu ini saya merasakan bermanfaat untuk saya sebagai dokter dan sangat bermanfaat ketika kita mendengarkan dari ahlinya untuk menceritakan kondisi yang real sehingga Anda akan menjadikan gambaran yang lebih, bukan hanya sekedar mendapatkan informasi dari bukan dokter yang bukan ahlinya. Akan membaca itu akan bisa, tapi kalau mendapatkan sesuatu yang lebih dari ahlinya, Anda akan mendapatkan penangkapan atau underline sesuatu yang Anda dapatkan lebih dari tambah dari experience pengalaman. Ya, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Ya, kita tutup dengan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dokter. Terima kasih dokter. Liv ya. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama.